Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian pagi ini adalah kajian akhlak. Kali ini akan membahas tentang amanah. Apa yang dimaksud agama Islam tentang amanah sebagai berikut. Manal amanah lughatan. Makna amanat secara bahasa adalah diddul khianat, lawan kata dari khianat. Jadi kalau amanah itu berarti tidak khianat. Kalau khianat berarti tidak amanah. Asal dari amnu. Amanah itu berasal dari amnu, aman. Seseorang merasa aman dengan kita. Nah, berarti kita amanah. Ya. Menurut istilah, amanah itu adalah kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifzuhu. Hak yang wajib ya Anda jalankan dan Anda pelihara. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanat itu adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan seseorang, atau kepercayaan yang diberikan seseorang untuk dipelihara dan dijalankan sebaik mungkin. Nah, itu definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Banyak ayat-ayat tentang amanat. Antara lain surat 8 ayat 27. Wa takhunu amanatikum. Surat 33 ayat 72. Kemudian imbauan-imbauan tentang amanat kita dapati dalam Quran surat 4 ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'imma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menyampaikan amanat kepada ahlinya. Dan jika kalian memutuskan hukum di antara manusia, hendaklah putuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi pengajaran kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Ibnu Taimiyah mengatakan, nuzilat fi wulatil umur. Kata Ibnu Taimiyah, ayat ini turun tentang pemimpin. Wulatul umur. Wulat ini bentuk jama dari waliul amri, yang memegang urusan. Alaihim ayyu addul amanat ila ahliha. Wajib bagi mereka menyampaikan amanat pada ahlinya. Ya. Ahli amanat. Wa idza hakamu bainan nas ayyahkumu bil adli. Jika mereka memutuskan, hendaklah keputusannya adil. Adil itu pas, enggak lebih enggak kurang. Wa idza kanatil ayat qad aujabat adal amanat ila ahliha wal hukmu bil adli fa hadza jima'u siyasa al adilah wal wilayatus salihah.
berdasarkan ayat ini, amanat itu ya adalah merupakan inti dari siasat kepemimpinan. Jadi politik. Jadi amanat itu lebih kepada bagaimana menjalankan kepemimpinan. Amanat. Qala Syaukani, Imam Asy-Syaukani mengatakan, pengarang Nailul Autar, hadil ayat min ummatil ayatin mustamila ala katsir min ahkami syar'i. Syariat, ya, ayat ini merupakan induk dari syariat. Jadi syariat itu harus tegak di atas amanat. Artinya apa? Adil. Ya, makanya itu disebutkan kemanusiaan yang adil. Jadi bukan sembarangan merilis sila ya, orang-orang tua kita. Kemanusiaan yang adil. Karena hukum itu diterapkan di antara manusia. Bukan sekadar beradil, tapi beradab. Adab itu adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Beradab itu. Kenapa sila itu tidak bunyinya kemanusiaan yang adil dan berakhlak, tapi beradab. Nah, akhlak Islam ini adalah adab. Ya, jadi sudah kata-katanya itu betul-betul sudah tepat. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak sekedar ketuhanan yang esa, tapi ditaruh maha. Sebab pemimpin kita, pendahulu kita, founding fathers, peletak batu Indonesia ini, sudah tahu persis ya, dari 9 pengarangnya, 8 itu kan orang Islam, hanya 1 saja non Muslim, yaitu Maramis. Jadi kita semestinya menjadi penerusnya, ya. Lalu supaya kita celaka, maka pedangnya itu dibalikin ke kita. Harusnya menjurus ke sana. Pedang keadilan. Itu dianggap kita pengkhianat keadilan. Kita pengkhianat kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga kita yang dikejar-kejar ini, lawan-lawan kita tuh begitu. Wong kita yang bikin kok disuruh senjata makan tuan. Ya. Jadi ini kata Imam Syaukani, ini adalah ummahat. Ummahat itu kan ibu. Dasar daripada amanat itu adalah keadilan. Anal khitaba yasmil jami'an nas fi jamil amanat. Ayat ini juga sifatnya umum. Tapi itu yang paling besar itu, amanat kepemimpinan. Waqat ruwiya an Ali wa Zaid bin Aslam wa Syahar bin Hausyab anna khitabun liwulatil muslimin. Begitu juga dikuatkan oleh Ali, Zaid bin Aslam, Syahar bin Hausyab. Ayat ini ditujukan kepada wulatul muslimin, pemimpin. Wal awwalu azhar wa wuruduha ala sabab la yunafi ma fiya minal umum. Walaupun ayat ini ditujukan kepada pemimpin, tapi ini berlaku untuk semua. Kita juga begitu kan, kita juga pemimpin walaupun kecil-kecilan kan, pemimpin keluarga. Ya, istri kita itu amanat dari mertua, jangan dianiaya. Ya. Karena kezaliman, segala bentuk kezaliman itu akan melahirkan petaka, walaupun terhadap orang kafir. Kita berlaku zalim pada orang kafir, itu akan mengundang celaka, apalagi kepada mukmin. Apalagi kepada orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Ya, itu berbahaya, terutama di dunia ini pada orang tua. Zalim pada orang tua. Itu akan ada akibatnya, cepat atau lambat. Wa Syahar bin wa wurdua la yunafi, tadi sudah ya sebut. Kama tuqrira fil usul wa tadkhulu wulat fi hadzal khitab dukhulan awwaliyan fayajibu alaihim ta'addiyatu ma ladaihim minal amanat. Tadi meskipun ini ditujukan kepada waliul amri khususnya amanat itu, tetapi ini berlaku untuk semua, walaupun yang utama itu diingatkan kepada pemegang kekuasaan. Jangan mengkhianati kepercayaan rakyat, kan?
Sebab kalau rakyat sudah ngamuk, jangankan pemimpin politik, pemimpin militer pun bisa dijatuhkan. Kalau rakyat sudah ngamuk, kan? Jadi sampai amuk masa. Fayajib alaihim ta'diyatu maladaim wa taharil adla fi ahkamim, dan berusaha meneliti seadil mungkin dalam menerapkan keadilan ini, ya. Contohnya ada orang tua dihukum karena mencuri karet punya anaknya, apa itu ya? Mencuri karet. Diputuskan bersalah orang tuanya, jadi dihukum. Ya, kemudian ya presiden turun tangan, ya gitu-gitunya udah paham lah, orang tua pasti kenapa dia bisa mencuri gitu. Kan udah di titik lemah itu berarti. Ya kan? Dalam Islam, orang tua yang mencuri harta anaknya itu dibebaskan dari hukum. Dalam Islam, dalam ajaran Islam. Berarti anaknya yang kurang perhatian, ya kalau sampai nggak makan nih gimana? Itu ya. Nah inilah karena jasa orang tua itu kan besar sekali. Jadi kita harus membebaskan, ya walaupun enak. Contohnya barang kita diambil gitu ya. Waktu mampir ke rumah kita diambil. Kita bebaskan saja. Itulah bentuk bakti kita pada orang tua. Sehingga jangan sampai menimpa seorang hamba Allah yang namanya Jurej. Ada kisah Jurej, ya. Manusia yang bisa bicara sejak bayi itu bukan Nabi Isa saja. Di antaranya adalah bayinya Jurej. Dikisahkan di kalangan Bani Israel ada seorang ahli ibadah namanya Jurej. Saking takwanya sampai mengalahkan popularitas raja. Rajanya sampai kalah. Karena itu sang raja cemburu. Dia berusaha menjatuhkan nama baik Jurej ini dengan menyiasati, membuat sayembara. Siapa yang bisa menjatuhkan Jurej? Dilihat dari apa? Ya mungkin dari kekayaan, nggak bisa. Disogok nggak bisa dia. Maka ada seorang wanita yang menyanggupi menggoda dia. Nah, dia pede benar. Nah, lalu dilakukanlah modus ya. Jadi modus dia menggoda Jurej. Ternyata Jurej tidak tergoda. Lalu dia membuat drama hamil ceritanya. Nah, setelah hamil, dia lapor pada raja, inilah raja perbuatan Jurej. Sambil meyakinkan. Oh benar? Iya benar. Maka sang raja pun menyuruh pasukannya untuk menghancurkan semua fasilitas. Singkatnya padepokan lah. Pesantrennya gitu. Pesantrennya Jurej. Kenapa Jurej bisa dihancurkan seperti ini? Itu ada gara-garanya. Gara-gara dengan orang tuanya. Suatu saat beliau sholat, ibunya manggil, Jurej. Nah, Jurej dipanggil ibunya dalam keadaan sholat. Jadi dia pikir nantilah kalau udah selesai. Ternyata setelah selesai dia nggak mendengar panggilan itu. Oh berarti ibu sudah nggak perlu saya, sholat lagi. Begitu sholat dipanggil lagi. Jadi suara itu timbul saat dia sholat. Selesai sholat nggak ada lagi. Sampai 3 kali ibunya kemudian datang. Jurej, kamu ini keterlaluan. Saya panggil-panggil nggak datang. Saya ingin melihat kamu difitnah yang melibatkan pelacur-pelacur. Saya pengen tahu.
Nah, ibunya sampai kesel itu mengucapkan kata-kata itu. Maka singkat cerita, Juret dituduh menghamili seorang wanita, lalu dilapor, dihancurkan, dan beliau ditahan. Saat bayinya lahir, kan raja minta bukti, maka dikeluarkanlah sang bayi. Ini bayi Juret, iya. Juret pun didatangkan, ibunya juga didatangkan, keluarga Juret untuk menjadi saksi itu. Mana mana bayiku? Ada di sana, bawa ke sini. Nah, itu Juret bertanya, siapa bapakmu? Sang bayi ternyata bersuara, bapakku adalah penggembala sapi. Itu didengar oleh raja. Berarti kamu bohong? Iya, bohong. Nah, dalam perjalanan menuju pengadilan itu, Juret dilintaskan di tempat pelacuran. Bersama ibunya kan, diseret, dibawa. Tapi ibunya melihat wajah Juret berseri-seri. Kamu ini gimana? Melintas di tempat pelacuran kok malah senyum-senyum. Iya Bu, saya ngaku ini sebuah kesalahan. Kesalahan apa? Ya karena ibu. Kok karena saya? Ya dulu kan ibu pernah manggil-manggil saya nggak datang. Lalu ibu bersumpah kepengen saya difitnah, melibatkan pelacur. Ini buktinya. Ya saya menerima dengan ikhlas hukuman dari Allah. Karena telah tidak mentaati panggilanmu, tidak memenuhi panggilanmu. Nah inilah kisah ini dihadirkan oleh Rasulullah ya untuk memberi peringatan pada kita. Ya, orang tua itu doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan sembarangan. Jadi keselnya aja bisa mengakibatkan musibah. Keselnya aja. Padahal ini Juret orang saleh dan dia lagi sholat. Nah itu karena sholatnya sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib sih enggak. Nah maka kita harus berusaha supaya kata-kata yang meluncur dari mulut orang tua kita itu semuanya baik-baik saja. Begitupun juga kita, kalau posisi kita selaku orang tua, ya jangan mengeluarkan statement yang akan kita sesali. Yang akan kita sesali. Jadi kita kalau sebagai orang tua, jangan mengeluarkan statement untuk anak kita yang akan kita sesali. Contohnya apa? Ya banyak contohnya. Kalau kita kesel melihat anak tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kita ngomong, bodoh kamu. Jadilah bodoh. Kutukan itu. Dasar anak bodoh. Dasar anak malas. Jadilah dia malas. Bawaannya malas saja. Bawaannya bodoh aja. Walaupun udah dijelaskan berkali-kali. Jendel jadi. Tertutup. Nah, terus bagaimana? Jadi ya keluarkan kata yang baik-baik. Walaupun kesel. Doakanlah semoga insaf. Ya. Kita lanjutkan. Dan banyak lagi ayat-ayat ini. Karena ini istilahnya pembahasannya sangat luas. Jadi amanat itu adalah sesuatu ajaran Islam yang sangat penting. Nah, sehingga amanat ini pernah ditawarkan kepada bumi, langit, dan gunung. Mereka menolak. Ya, ini yang terdapat dalam surat 33 ayat 72. Inna aradnal amanati 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan amanat kepada bumi, kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina, mereka menolak ayyahmilnaha untuk menerimanya. Wa asfaqna minha, karena khawatir khianat. Wa hamalahal insan, namun manusia menerimanya.
Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia zalim dan jahil. Nah, yang berpotensi melakukan khianat berarti dua, orang yang zalim, orang yang bodoh. Orang bodoh disebut melanggar amanat. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan akal sehat, tapi tidak dipakai. Sudah diberi akal, tapi tidak dipakai untuk belajar. Tidak diasah, sehingga tumpul. Karena bentuk syukur kita ini kan harus ada kemajuan. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kaitannya syukur pasti ada nambah. Kalau kita syukur, ngomongnya syukur, tapi tidak ada penambahan kualitas, tidak ada eskalasi, itu bukan syukur. Harus ada penambahan, kemajuan. Nah, begitu juga banyak ayat ya. Bagaimana hadis-hadis? Ayat ini banyak. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala akhbarani Abu Sufyan anna Herakil qala lahu sa'altu madza ya'murukum. Raja Heraklius yang disurati oleh Rasulullah, isi suratnya agar Muslim masuk Islam lah. Sebelum beliau merespon, beliau bertanya kepada utusan kurir, ya, duta besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk membawa surat. Madza ya'murukum? Heraklius bertanya, apa saja yang disuruh oleh nabimu itu? Dia nyuruh apa saja? Lalu ini perawinya mengatakan, fazamtu annau ya'muru bisalah. Dia menyuruh kami salat, wasidqi, jujur, wal ifaf, menjaga kehormatan, ya. Jangan menginginkan milik orang lain. Tidak menjaga kehormatan. Kita diminta ifaf. Apa itu bahasa kita ini? Kalau saya memen. Jadi ngelihat punya orang tuh demen gitu. Pengen memiliki punya orang, gratisan tapi gitu. Pengen gratisan. Nah, ditraktir lebih banyak daripada yang traktir. Dia ngambil tempe, kita ngambil empal. Dia teh tawar gitu, jus. Itu memen namanya. Nah, ini kita nggak boleh. Ifaf, tidak menjaga kehormatan. Bil ahdi wal wafa bil ahdi, dan memenuhi janji. Kalau udah janji harus dipenuhi. Nah, kita sering gagal. Anda ingat baik-baik apa janji yang Anda sampaikan, ya. Sebelum anak mertua itu menjadi istri Anda, apa? Pernah janji apa? Sudah ditunaikan belum? Kalau belum, nanti dituntut di akhirat. Dulu janji-janji manis itu apa? Kalau kita lihat ya, contohnya pemimpin itu memimpin salat, suka membantu orang yang nggak mampu di depan kita, dia tulus, kita juga ngeper. Itu akan terbentuk dengan sendirinya karismatik. Kemudian diceritakan, itu ya tadi, ada orang Badui, orang Arab ini mengindikasikan orang itu tidak terpelajar, orang kampung, orang dusun yang tidak punya adab, datang menemui Rasulullah. Rasulullah lagi memberikan ceramah, tanya dia. Ini kan gak sopan, ya. Jadi Rasulullah sedang memberikan kuliah, dia nanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Orang lagi ngomong, lagi memberikan pengarahan, bro. Kiamat kapan? Nah, kata orang-orang pada melotot ke orang itu, dasar dusun. Nggak ngelihat orang lagi memberikan arahan, nanti tak udah selesai ya di sesi pertanyaan itu kan. Qala wa qala ba'dhum, sebagian sahabat mengatakan, Rasulullah bukan nggak jawab, nggak denger, mungkin nggak denger.
Hatta idza qada hadithahu, setelah selesai menyampaikan kuliahnya, Rasulullah bertanya, "Aina urahu sa'il anisa'ah?" Siapa tadi yang bertanya tentang kiamat? Ternyata Rasulullah dengar. Tadi yang nanya siapa ya? Qala, "Ha ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, "Idza duyi'atil amanat." Apabila amanat disia-siakan, fantaziri sa'ah. Tunggulah saatnya. Tunggulah saatnya. Qala kaifa idza'atuha? Sahabat bertanya, bagaimana menyia-nyiakan amanat? Idza wussidal amru ila ghairi ahli. Jika kepemimpinan diserahkan bukan pada ahlinya. Fantaziri sa'ah. Tunggulah saatnya. Kepemimpinan. Jadi orang yang nggak ngerti politik diserai politik, bukan ahlinya. Nah ini nggak bisa. Jadi kata Rasulullah, apabila amanat itu ya disia-siakan apabila suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Fantazirisa, maka tunggulah kebinasaannya, kehancurannya, kebangkrutannya. Dagang, kita bukan ahli dagang, bangkrut. Ya, yang paling berat itu kan dagang permulaan kalau dari perdagangan. Jangan kita ngambil utang kalau pertama kali dagang. Kalau kita pertama buka itu jangan utang. Sebab lebih dekat kepada kebangkrutan, lebih banyak gagalnya. Nanti kalau udah jalan, paling tidak butuh waktu 10 tahun katanya. Pedagang itu survive 10 tahun. Semua yang berhasil itu di atas 10 tahun. Ya. Kebanyakan di awal-awal itu sulit. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, qal haddatsana Rasulullah haditsain. Nah, Hudzaifah bin Yaman ini terkenal sebagai sahabat yang paling sering dititipi sesuatu yang rahasia. Hudzaifah ini. Ya, jadi Rasulullah itu kayaknya milih-milih orang untuk pencatat hadis Abu Hurairah. Tapi kalau ada omongan yang sifatnya rahasia, belum boleh dibuka. Itu biasanya disampaikan pada Hudzaifah. Salah satu hadis terkenal yang disampaikan oleh Hudzaifah adalah Rasulullah menyatakan bahwa orang masuk surga ya itu karena keberuntungan. Ya Rasulullah. Jadi begini, saya lupa redaksinya, kurang lebih begini. Sesungguhnya orang masuk surga itu karena keberuntungan, bukan karena amalnya. Ya Rasulullah, termasuk Anda? Ya, termasuk saya. Sebuah keberuntungan. Keberuntungan saja, keberuntungan belaka, bukan karena amalnya. Boleh saya sampaikan kepada semuanya ya Rasulullah? Boleh saya sampaikan pada teman-teman. Jangan. Tuh kata Rasulullah. Kalau engkau sampaikan nanti orang pasrah. Tidak akan berusaha. Fayat takilu dalam hadisnya. Nanti mereka akan pasrah. Lah, kalau memang Allah tidak menghendaki, tetap aja saya nggak bakal masuk surga. Buat apa rajin-rajin? Buat apa ngaji? Buat apa sholat? Wong masuk surga keberuntungan. Nah, kan begitu nanti. Nah, termasuk ini. Kali ini Hudzaifah menyimpan rahasia dari Rasulullah. Ya, kata Hudzaifah, haddatsana Rasulullah haditsain. Rasulullah bercerita dua hal. Ra'aitu ahaduhuma wa ana antazir akhar. Aku sudah melihat salah satunya real terjadi. Rasulullah bercerita akan terjadi dua hal. Yang satu ini saya udah lihat buktinya. Apa itu? Haddatsana, beliau menyampaikan annal amanat nuzilat fi jazri qulubi rijal. Bahwa amanat itu diturunkan di lubuk hati yang paling dalam seseorang.
Summa alimu minal Qur'an. Kemudian dia belajar Quran. Summa alimu minas sunnah. Kemudian dia belajar sunnah. Tuh, ya, itu yang satu tuh. Saya udah lihat buktinya. Jadi sesungguhnya amanat itu diletakkan oleh Allah di lubuk hati yang paling dalam. Sehingga dia belajar Quran, dia belajar sunnah. Merasa amanat itu adalah titipan Allah, maka itu yang membangkitkan semangat dia belajar Quran dan belajar sunnah. Hadis berikutnya, Rasulullah menyampaikan an raf'iha, diangkatnya amanat. Ya. Nah, yang kedua ini saya lihat belum terjadi di zaman Hudzaifah. Yaitu apa? Ya, jadi masih menjadi misteri. Ya. Apa itu? Yanamur rajul naumata fatuqbatul amanah min qalbiha fayadhillu atharuha misla athari waqti. Seseorang tidur, lalu amanat dicabut dari hatinya, maka yang tersisa itu bekas tidurnya. Jadi begitu cepatnya amanat itu dicabut dari seseorang, seperti orang tidur, nggak kerasa apa-apa, lalu dia setelah bangun menjadi sosok yang lain. Ya, betapa mengkhawatirkannya itu, hanya dengan selisih tidur saja, dia sudah tampil menjadi sosok yang lain. Ya tidur ini apa? Kenyamanan, tak berarti kiasan dari kenyamanan. Hanya mendapat kenyamanan sedikit, tiba-tiba dia tampil menjadi orang yang tidak amanah. Tuh ya. Summa naumata, nama yanamu naumata, kemudian dia tidur lagi, fatuqbadu fayabqa misra asari mijli. Kemudian dia tidur lagi, sampai amanat itu total dicabut oleh Allah. Yang tersisa adalah seperti bagian tubuh yang melepuh karena kena panas. Hanya tersisa itunya. Bekasnya ada gitu. Jadi amanatnya hilang. Kajamrin, nah, ini kayak bara, dahrastahu ala rijlika, yang kau gelindingkan, kau tendang, bara itu ditendang, kena kaki, kakinya lepuh. Nah, itu tersisa amanat. Ya. Fatarahu muntabiran, maka engkau lihat lama-lama bengkaknya hilang. Nah ini, jadi ini walai safi syai, tidak tersisa sedikit pun. Kemudian melanjutkan, wa yusbihun nas yatabayyaun. Lalu orang berjual beli. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah, tapi semuanya tidak amanah. Penjualnya tidak amanah, ya, karena timbangannya kurang. Pembelinya juga tidak amanah. Pembelinya tidak amanah, kan bisa saja kan? Sembari ditimbang dia makan. Kan tidak amanah itu. Ya. Ini yang dimakan kan belum ditimbang nih. Icip. Belinya setengah kilo, yang dimakan sekilo. Saya punya didikan begini ini kadang-kadang jengkel melihat orang. Jadi di mall itu ada yang begitu tuh. Saya lihat ngambilnya cuma sedikit, yang ditimbang itu cuma setengah kilo. Makan terus ya. Malah dia bawa orang, semuanya pada notolin ke situ. Saya plototin aja, malu dia meninggalkan. Mungkin dia mengira saya pemilik. Itu kan belum dibayar. Muslim lagi, pakai jilbab. Astagfirullah. Padahal pelayan yang nakar, yang bungkus, itu juga bukan pemilik kan. Jadi dia nggak bisa memberikan kehalalan. Silakan coba, kan dia bukan pemiliknya. Kalau yang di pinggir jalan iya. Manis nggak nih? Cicipin aja. Nah itu memang dia pemiliknya. Tapi kalau karyawan kan dia juga nggak mau tahu. Makin cepat habis makin senang kan. Nah ini kata sahabat selanjutnya. Inna fi bani fulan rajulan aminan. Dalam satu masyarakat ada seseorang yang amanah, kata Rasulullah. Wa yuqalu li rajul, sampai orang itu
memberikan titel-titel yang luar biasa. Ya, apresiasi. Wah, dia orang yang cerdas, dia orang yang pintar. Tapi ternyata tidak amanah. Orang itu tidak amanah. Nah ini isyarat yang disampaikan oleh Hudzaifah yang dia belum pernah lihat. Di zaman dia, nggak ada orang begitu. Dia sendiri nggak ngerti. Kenapa Rasulullah begitu? Jadi nanti ada orang yang sudah populer, gitu ya, sudah terkenal di masyarakat, kebaikannya, cerdasnya, sudah masyhur. Tapi ternyata tidak ada dalam hatinya habbata khardal, sebiji sawi pun amanah. Tuh, lah inilah mungkin penjilat-penjilat ya. Jadi tidak ada amanah dalam hatinya sedikit pun. Nah, apa maksud dari semua ini? Pengarang buku ini mengatakan, al-hadits yusawir intizal amanah minal qulubil kha'inah, tasfiran mujrahan. Hadis ini menggambarkan, ya, nanti akan ada satu waktu orang yang ya populer, orang yang terkenal, tapi ternyata tidak amanah. Kadzikriyatil khair fi nufus asyarira, sebagaimana orang mengatakan dia orang baik padahal jahat. Orang jahat terkenal sebagai orang baik. Nah ini Rasulullah memberi isyarat begitu. Jadi hati ini sebenarnya jelek, penjahat sebenarnya. Tapi orang yang tahu dia orang baik. Ya. Ini Hudzaifah sendiri nggak mengerti kok ada begini. Karena di zaman dia nggak ada ya, zaman keemasan itu orang semuanya baik-baik. Ini zaman kita sekarang. Sampai beliau mengatakan, saya mah cuma nyampein doang. Tapi kenyataannya saya belum pernah lihat. Ada orang yang terkenal baik, tapi dia berkhianat. Gitu tuh. Wa asbaha sahibahu yazinan nas ala asasi asrati wa syuhrati wa syahwati. Ghaira muqtathirin bi kufrin au iman. Dia tidak mementingkan kafir atau iman. Jadi yang disuarakan sama dia tuh orang terkenal baik, populer, tapi dia nggak mementingkan orang itu beriman atau kufur. Li'anal amanat fadilatud dakhma la yastati'u hamlaha ar-rijalu muhazil. Karena amanat itu adalah suatu keutamaan yang sangat besar yang tidak bisa diemban oleh laki-laki biasa. Ya, jadi betul-betul berat sehingga bumi, langit dan gunung menolak. Langit, bumi dan gunung menolak. Jadi amanat ini berat. Wa qad daraballahu al-matsal lidakhamu fa abana annaha tasqulu kahilil wujud, dan langka. Fala yang bagi lil insan ayastahina biha au yafarid fi haqqiha. Maka tidak seyogyanya kita melecehkan orang yang amanah. Ya, jadi orang amanah itu langka. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana komentar-komentar ulama tentang amanat? Qala Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mengatakan, asdaqus sidqi al-amanah. Jujur yang paling jujur adalah amanah. Kejujuran yang paling jujur adalah amanah, atau kejujuran yang pertama adalah amanah. Wa akdzabul kizbi al khianat, dan kebohongan yang paling bohong adalah khianat. Wa ibni Najih Abi Najih qal lama utia Umar bitaji Kisra wa sawarihi ja'ala yaqallibuhu bi'udin fi yadi. Satu saat Umar dihadiahi taj. Taj itu apa? Mahkota. Jadi Umar mendapat hadiah mahkota. Ya. Boleh jadi bertahtakan intan dan berlian ya. Emas berlian boleh. Namanya raja-raja kan. Tunduk kepada Umar. Umar kemudian membalikkannya itu, mahkota itu dengan cutik. Saking menganggap hinanya. Ini gara-gara beginilah. Lalu dia berkata, wallah innalladzi adda ilaina hadzal la aminun. Sungguh,
orang yang bisa menjalankan ini, dia bilang, pakai mahkota ini namanya orang yang amanah. Nih, yang bisa pakai dengan sebenarnya ini orang amanah, sambil dia dicutik gitu. Faqala rajul, sahabat Umar yang ada di situ mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, anta aminallah. Engkaulah orangnya yang bisa." Kata temannya nih, ya, mungkin ini ya, pengawalnya. Yu'adduna ilaika ma'addaita ilallah, fa idza rati'ta rata'u. Mereka sudah memberikan kepada Anda apa yang mesti Anda perbuat. Jadi mereka sudah menitipkan amanat pada Anda. Ya. Jika Anda menjalankan dengan baik, mereka pasti akan senang. Qala sadaqta, benar. Sesungguhnya amanat ini engkau ya Amirul Mukminin. Dari Hisham anna Umar qala la taghrani salatu mri'in wala saumi. Kata Umar berkata, jangan sampai aku tertipu oleh salat dan puasa seseorang. Ya. La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama. Maksudnya begini. Apa ya isinya? Jangan sampai menipu aku, jangan sampai memperdaya aku salat dan puasa seseorang. Ya. Soal salat dan puasa itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi yang salat dan puasa amanah, nah ini jarang orangnya. Sehingga Umar mengatakan tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Nah, tapi soal amanah jarang yang bisa. Salat puasa bisa dilakukan semua orang. Saya tidak akan tertipu. Jadi maksudnya Umar ini tidak akan mengangkat seseorang hanya dengan melihat salat dan puasanya. Ketika dia harus memberikan kepercayaan ya, jadi apa, mengangkat petugas. Jadi harus dilihat amanahnya. Jadi amanah itu bisa diketahui dari mana? Menurut saya track recordnya. Perjalanan hidupnya. Jadi nggak bisa hanya ngelihat kasat mata. Ya, saat-saat terakhir. Gitu. Nggak bisa begitu ngelihat orang. Harus kembali ke belakang. Bagaimana? Sebelum-sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qal awwalu ma yurfa'u min hadhil ummat al-haya wal amanah. Yang pertama akan diangkat dari umat ini adalah malu dan amanat. Malu dan amanat. Jadi artinya nanti kalau sudah diangkat, udah nggak malu lagi. Sudah tidak amanat lagi. Berapa banyak orang yang nyata-nyata tidak bisa, tapi tetap nongkrong di situ. Dia bukan ahlinya, ngurus nggak becus, tetap aja digandulin terus. Nah inilah mengkhianat ya, mengkhianati kepercayaan. Fasaluha Allah, maka mintalah kepada Allah jangan sampai ya amanat dan malu ini diangkat sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tahu malu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lam yara khisala li mu'sir wala li musir ay yumsikal amanah. Kata Ibnu Abbas, Allah tidak memberi keringanan baik orang itu miskin atau kaya ya untuk meninggalkan amanah. Jadi nggak ada alasan karena kemiskinan kita tidak amanah. Tidak ada alasan ya lantaran miskin nah, kita tidak amanah. Boleh berbuat khianat. Wa qala Nafi maula Ibnu Umar, tawafa Ibnu Umar sab'an wa salla rak'atain. Satu saat Ibnu Umar salat tawaf lalu salat. Faqala lahu rajulun min Quraisyin, "Ma asra ma tufta wa sallaita ya Abdurrahman." Orang berkomen, Anda tawafnya cepat sekali ini. Lalu salat, tawaf dan salatnya cepat sekali ya Abu Abdurrahman. Ibnu Umar menjawab, "Antum aktsara minna tawafan wa siyaman." Kalian tawaf dan puasanya lebih banyak daripada kami, kata Ibnu Umar.
Wa nahnu khairun minkum bisidqil hadis wa adail amanah wa injazil wa'di. Sementara kami lebih unggul daripada kalian karena ngomongnya jujur, menyampaikan amanat, serta memenuhi janji. Kalau dari sisi sholat dan puasa kalian lebih banyak. Kalau kami insya Allah lebih jujur, ya, lebih amanah, lebih menepati janji. Jadi kenapa rahasianya saudara? Amanat ini lebih tinggi nilainya karena amanat ini hubungan kita sesama manusia. Kalau sholat kan kepada Allah, ya. Urusan dengan manusia ini lebih berat saudara. Sehingga ada pelanggaran. Jadi begini, ada aturan dalam Islam kalau melanggar ibadat ritual itu diganti dengan sosial. Tapi tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Contohnya kalau orang di bulan Ramadan itu ya mencampuri istrinya, lalu dia nggak mampu, nanti kan ada memberi makan 60 miskin. Tapi tidak ada gagal berbuat sosial diganti dengan ritual. Gitu ya, ini membuktikan ibadah sosial itu lebih berat. Kalau kita dosa pada Allah, itu tobatnya lebih ringan daripada salah kepada manusia. Kita tobat dosa kepada Allah cuma 3. 1, menyesal. Yang kedua, berniat tidak akan mengulangi. Ya. Yang ketiga, istighfar. Kalau kita salah pada Allah, ya, syaratnya harus 3. 1, menyesal, istighfar, berjanji tidak akan mengulangi. 3 syarat. Tapi kalau salah kepada manusia, tambah 1, harus mengembalikan hak yang sudah diambil. Kalau utang harus bayar, kalau janji harus penuhi. Gitu. Salah kepada manusia lebih berat. Kalau bohong harus minta maaf. Ya, lebih berat ya. Wan Sufyan bin Uyainah dari Sufyan bin Uyainah, malam yakun lahu ra'su mal falyattakhidh amana ra'su mali. Kata Sufyan bin Uyainah ini adalah guru Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak punya modal, maka jadikanlah amanah sebagai modalnya. Ya memang ya. Jadi ada orang yang amanah itu menjadi job tersendiri karena terkenal amanah. Ya. Jadi ada orang yang sibuk, di tengah-tengah kesibukannya dia mendapat kabar, contohnya keran di rumahnya copot, listriknya konsleting. Kepada siapa dia minta bantuan, pasti dia cari orang yang amanah, sementara dia nggak di rumah. Nah ini kata Sufyan bin Uyainah, jadi artinya amanah itu malah menjadi keterampilan gitu, semacam keterampilan. Ya. Keterampilan yang diperhitungkan orang untuk dipekerjakan. Wa qala Maimun bin Mahran, berkata Maimun bin Mahran, salasun yu'addaina ilal birri wal fajir. 3 hal ya yang harus dijalankan baik kepada orang baik atau kepada penjahat. 3 hal, kita nggak peduli. Tuh. Kita bermuamalah, berinteraksi kepada siapa. Apakah itu penjahat atau orang baik. Tetap harus amanah. Ya. Apa saja? Amanah. Kalau kita mendapat amanat, walaupun berurusan dengan orang penjahat, tetap harus kita tunaikan. Contohnya kita ngutang sama orang kafir, tetap harus bayar. Ya, jangan pernah udu wong kan mah. Atau orang sini, orang Cilegon, udu wong. Bukan orang katanya. Tetap saudara, karena kita hidup di dunia ini cukup lama kalau dibandingkan dengan dunia. Kalau dibandingkan dengan akhirat mah sebentar. Kalau di dunia mah lama. Kita bermuamalah nih, kita jadi kepala rumah tangga, kita menjadi warga di satu kampung, kan puluhan tahun. Nah amanat itu akan dilihat orang. Tuh ya, contohnya dia terlibat kasus utang.
bayar. Nanti ngutang lagi jadi gampang. Orang nggak malas itu ngutang ini. Oh dia mau bayar. Bahkan kadang-kadang belum waktunya udah bayar. Kalau minjem ngembaliin. Kalau kita kan nggak, minjem di mana, ngembaliinnya di mana. Minjem di rumah pemiliknya, ngembaliinnya di rumah kita. Betul tidak? Kalau yang udah cukup pengalaman lah, pasti tahu. Sudah bisa mendeteksi nih orang amanah enggak. Kalau yang ono minjem dikasih, yang ono nggak mau. Jangan. Kenapa? Karena dia udah ngalamin gitu, susah gitu kan. Nah, kalau kita amanah itu orang akan timbul kepercayaan. Ya kita sebagai anggota masyarakat tahulah. Nah itu ya. Jadi baik kita berurusan dengan penjahat atau orang baik, orang brengsek, tetap amanat, tetap dijalankan. Kalau kita dibilang, ya diamanati, dia curhat pada kita, Pak jangan sampaikan pada orang lain, itu juga amanat. Sama. Begitu juga kalau diamanati, buat ini, pemberi sedekah, saya mau sedekah untuk ini. Saya pengen dipakai buat ini, kecuali buat ini nih maksiat ya, baru kita arahkan. Nah, maka kita harus tunaikan. Pak, saya mau sedekah, tapi tolong sampaikan pada anak yatim. Ya nggak boleh dibelokin kemana-mana, harus ke situ. Saya kepengen sedekah Pak, untuk pembangunan masjid, ya harus pembangunan masjid. Tergantung, tapi kalau dia nggak bilang berarti bebas. Dia nggak amanat, udah apa saja lah, apa yang dibutuhkan. Itu yang enak kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ahdu. Janji. Termasuk kepada anak sekalipun. Kalau kita sudah janji harus ditunaikan. Sebab, ya, kita tahu kita tidak abadi, saudara. Suatu saat kita tua. Ya, kekuatan kita kurang. Nanti yang dewasa anak kita. Yang betul-betul sempurna dia kan. Nah, kita ada wayanya mulai turun. Nah, kalau anak melihat kita itu konsisten pada janji, amanah, dia juga akan memperlakukan begitu. Dia sayang pada kita. Tapi kalau dulu kita pernah perlakukan tidak amanah, apalagi kita tidak adil, malas sama bapak mah. Saya dulu aja perlakukannya begitu. Nah, begitu nantinya. Berbalik dia. Sebab satu saat kita lemah, dia kuat. Nah, maka kita harus tetap memperlakukan istilahnya anak itu sebagai orang. Jangan dianggap binatang gitu ya. Jadi boleh dikatain. Tetap jiwa manusia itu butuh 6 katanya. Butuh cinta dan mencintai. Butuh mempercayai dan dipercayai. Dan butuh disayang dan menyayang. 6. Kebutuhan jiwa. Ya. Begitu juga anak butuh kepercayaan. Kalau bapak selalu curiga, satu saat kita akan dibanting sama dia. Bapak aja begitu, curigaan sama saya juga curigaan. Nah itu jadi begitu. Kita harus memberikan kepercayaan. Ya. Kita beberapa kali tes, itu kan, gitu terus arahkan supaya jadi orang yang jujur, orang yang amanah. Nah ini sehingga hidup di rumah tangga jadi enak. Ya, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jadi jangan menyerobot milik orang. Contohnya milik suaminya diserobot. Jangan, tanya dulu supaya dia melepaskan haknya. Ya kan? Kita ingin berbagi pada keluarga kita, tapi yang kita ambil harta suami. Mau ngasih keluarganya, entah itu minyak atau beras, itu kan hak suami. Istri kita mau ngasih ke keluarganya, ya ngomong dulu. Ini kan jadi enak. Cuman modal ngomong kok, boleh nggak? Kalau nggak boleh jangan. Ya, sebab kalau sampai kita ambil juga, nanti dikonsumsinya tidak halal. Begitulah semuanya. Apa-apa yang menjadi milik suami tidak boleh diambil tanpa izinnya. Begitu juga kita pada istri. Kan banyak juga suami-suami yang berkhianat ya. Kalau dia udah gila judi, maka gelang apa segala diambil, dijual. Begitu mau dipakai hilang kemana? Tahu. Nah gitu kan? Nah kalau kita tidak pernah
mengambil hak istri, istri tidak pernah mengambil hak suami, dia tidak akan menuduh. Jadi kita tidak boleh mengambil 1 rupiah pun uang istri yang sudah kita berikan. Jadi jangan menjilat ludah sehingga nanti terbentuk kepercayaan. Ketika dia kagol hilang, oh bukan suami saya. Karena sudah terbentuk kepercayaan begitu. Tapi kalau sering diambil, wah ini nggak salah lagi. Padahal belum tentu. Kenapa saudara? Ini aneh ya. Menurut pendapat Syekh Utsaimin, salah satu pekerjaan jin itu memindah-mindahkan barang. Ya, antara percaya nggak percaya, tapi Syekh Utsaimin menulis salah satu gaweknya jin suka memindah-mindahkan barang, sehingga itu memicu kita berantem. Perasaan saya dulu di sini deh, saya taruh di sini, saya nggak mindahin, kata. Pasti kamu di rumah coba berdua. Ini jangan-jangan cerita saya ini, katanya. Ya boleh jadi begitu. Saya juga amati suka begitu. Saya nggak mindahin, dia juga nggak mindahin. Nah ini saya ingat itu fatwa dari Syekh Utsaimin. Antara percaya nggak percaya gitu. Tapi yang ngomong ini Syekh Utsaimin. Salah satu gawenya jin tuh mindah-mindahin barang. Nanti kalau kita udah nggak perlu, jual aja ada. Kurang ajar. Kok sampai nggak kelihatan ya di sini? Nah, itu. Jadi itu mungkin terjadi pada saudara. Pada saya juga begitu kalau lagi sehingga kita menuduh partner hidup kita, mati-matian kita jatuhkan, marah luar biasa, nggak tahu bukan dia. Nah, maka berhati-hatilah, jangan sembarang tuduh. Kalau kita, ya itu salah satu kerja, ya setan memancing pertengkaran di rumah kita itu begitu. Kurang ajar tadi taruh di sini kemana ya? Udah nggak butuh, udah rengsek. Ada di sini. Ya, itu ya. Demikianlah, masih panjang nih soalnya. Kesimpulan amanah. Nah, sekarang kesimpulannya. Al-amanah min kamal iman wa husnil Islam. Kesimpulannya juga banyak ini ya, sedikit-sedikit aja. Amanat itu adalah mencerminkan kesempurnaan iman. Ya, dan bagus atau indahnya seseorang menjalankan Islam. Jadi indah tidaknya keislaman seseorang itu terlihat dari amanahnya. Ya, contohnya saudara, saya sebagai dai bertekad tidak akan menyusahkan orang. Karena itu saya sebagai guru nggak pernah ngutang. Saya, sebab ngutang itu hina. Apalagi urusan dengan yang kaitannya dengan kita. Contohnya utang ke madrasah. Wah, itu anti. Ada diterima, nggak ada ya sudah berdoa. Saya tuh. Apalagi ke masjid, utang. Wah. Udah gitu ngutang nggak pernah bayar. Wah, ini suatu perbuatan yang sangat memalukan. Tercoreng nama baik kita. Itu komitmen saya. Dalam acara yang digelar oleh dari kita untuk kita antara ustadz-ustadz. Ada yang ngusul, tolong dong ini untuk bagaimana cara kita menyalurkan, memposting sedekah-sedekah ini. Kata si pengurus masjid, bagaimana ya? Kadang-kadang khotib yang sudah terjadwal itu datang kepada saya, meminta sebelum waktunya. Saya ketawa aja. Belum khutbah tuh dia minta, nanti kan saya jadwal Pak, Jumat tanggal sekian. Bisa nggak diambil sekarang? Astagfirullah. Ya, sehingga ada ustadz yang mengatakan mengambil upah itu tidak boleh. Wa malakum min ajrin. Tapi saya jawab berdasarkan fikul waqi. Kalau nggak pakai fikul waqi nggak bisa. Bagaimana dengan Arab Saudi yang mempekerjakan ustadz-ustadznya, penjaga-penjaga masjidnya, semua dibayar? Gitu kan? Yang kedua, yang diberikan oleh masjid kepada ustadz itu bukan upah. Kalau upah itu ada nego. Ciri upah itu ada nego. Bukan nggak ada nego itu.
Jadi dia salah. Itu kan buat nabi-nabi. Wa ma lakum min ajrin. La as'alukum ajra. Aku tidak meminta upah. Kalau upah itu ada nego. Tapi kalau diberi, nah itu beda lagi. Rasulullah memang menolak. Kan Rasulullah menolak sedekah. Tapi beliau perang. Jangan lupa, kita mau perang. Ya. Di saat yang lain ada ayat-ayat yang menyatakan lilladzina uhsiru fi sabilillah. Sedekah itu untuk siapa? Untuk orang yang waktunya habis untuk jalan Allah, untuk kepentingan umum. La yastati'una dorban fil ardh. Dia tidak mampu lagi mengalokasikan waktu untuk mencari nafkah. Tuh. La yas'alunan nasa ilhafa. Dia tidak minta-minta. Ya, ta'rifuhum bisimahum. Engkau akan lihat dari ciri-cirinya. Jadi orang yang tidak punya waktu lagi untuk cari nafkah. Amanah ini tingkat tertinggi. Memang modal dari amanah itu kejujuran dan keimanan. Jadi salah satu bukti gitu ya. Salah satu bukti itu orang amanah adalah iman, beriman. Kan mungkin kita akan benturkan begini. Buat apa orang Islam tapi nggak jujur? Nggak ada ngomong begitu kan? Itu kan? Justru iman itu adalah satu bukti amanah. Bahwa kita merasa kita hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah, maka itu kita menyatakan kita beriman. Karena kita yakin semua yang kita miliki ini terbatas dan terukur. Sementara Allah tidak terukur. Kalau benar ada ukurannya, seberapa levelnya. Nah, kita sadar kita tidak menguasai semuanya, maka kita menyatakan diri beriman. Nah, setelah beriman itu kan ada ajaran-ajarannya, ya, jujur, gitu. Jadi harus jujur. Kebanyakan kita karena dipoles oleh anggapan banyak orang, kita nggak berani terus terang. Ya, jadi amanah ini tingkat yang tertinggi pernah ditolak oleh bumi, langit, dan gunung. Sampai makhluk-makhluk Allah yang raksasa itu menolak karena begitu beratnya amanat. Amanat kita itu banyak. Amanat sebagai suami, amanat sebagai orang tua, amanat sebagai anggota masyarakat. Kan banyak nih kalau dihitung itu. Kullukum ra'in. Kamu masing-masing adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan akan ditanya kepemimpinanmu. Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga kita tetap tercerahkan. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.